Sejak kapan kamu suka pakai topi gitu? Yang kakak tahu, kamu lebih suka rambut kamu terurai. Iya mas, akhir-akhir ini Delin emang suka style kayak gini. Soalnya kan panas banget, dia nggak mau makin hitam. Oh iya? Iya mas, apalagi zaman sekarang juga lagi ngetren kan saya? Bener Delin yang dibilang Radit? Iya pasti bener lah mas apa yang aku bilang. Lagian mas tahu sendiri kan, Delin itu orangnya FOMO. Iya kan saya? Iya mas. Mas ada sesuatu buat kamu. Selamat ulang tahun adikku yang tersayang. Makasih ya mas. Ini, kamu coba. Gak usah mas, nanti ngerepotin. Mas Romi ini emang perhatian banget ya. Mas Romi, Delin itu kan orangnya ceroboh. Gimana kalau kalungnya ini aku bawa aja? Biar kakak pasangin ya. Semenjak nikah, kamu ini jarang pulang ke rumah ya, Delin? Nanti kamu pulang ke rumah ya sama kakak ya, supaya kamu bisa ngobrol sama mama dan papa. Mas, kayaknya nggak perlu deh. Soalnya aku sama Delin mau ada acara, ya kan? Kamu tunggu di mobil ya. Kalau gitu aku juga. Kamu di sini dulu, saya mau ngobrol sama kamu. Saya peringatin buat kamu. Ini peringatan pertama dan terakhir buat kamu. Kalau kamu berani nyakitin adik saya bakal bikin hidup kamu sengsara. Aku mendadak indigo setelah dapat warisan. Arya, kamu lihat hantu yang meluk aku nggak? Hah? Hantu? Iya, semenjak dapat warisan, aku bisa jadi lihat dia, Ar. Kayaknya itu hantu penunggu uang deh. Mending kamu pura-pura nggak lihat, terus nikmatin aja uangnya. Enak ya Rom, dapat warisan segunung. Sejak saat itu, aku harus nahan takut. Astagfirullahaladzim. 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 Itu kan Mbak Rania. Rania itu tiktokers indigo yang punya follower 1M lebih itu kan? Tapi kok Mbak Rania kok nyuapin angin gitu, Mbak? Sembarangan, ini tuh bukan angin. Ini poci, pocong cantik yang warnanya pink. Tangannya tuh keikat, makanya aku harus nyuapin dia. Oke, Poci. Tapi kok saya nggak bisa lihat ya, Mbak? Ya wajar lah nggak bisa lihat, nggak semua orang indigo kali. Loh, berarti hantu di rumah saya itu? Bego banget sih temen kamu itu, gampang ditipu. Nih, setoran aku hari ini. Iya, temen gue tuh emang pau. Yang penting, kita jalin rencana kita sampai warisannya habis. Ar, Kenapa, Rom? gawat, Ar. Ada hantu baru, Ar, yang menguasain harta aku, Ar. Hah? Hantu? Yes, rencana kita berhasil. Makasih ya, Mbak, udah minjemin pocinya. Udah gede masih ngompol. Udah gede sialan. Sialan. Kalau sampai ada yang lihat aku, bisa gawat nih. Om minta maaf ya. Kita makan bakso yuk. Bakso. Ya. Batamnya aja. Iya. Mau. Mama. Aku mau mama. Heh, diem nggak? Kalau nggak, aku bakal jual kamu. Kamu yang tenang ya. Bantuan sebentar lagi bakal datang. Hah? Disuruh diem aja, cewek banget. Gampar. Beraninya sama anak kecil kamu ya? Kok? Angkat tangan.
Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Pak, tolong saya, Pak. Anak saya diculik. Dan penculiknya itu minta tebusan 100 juta. Kalau enggak, anak saya bakal dijual ke Kamboja. Sekarang Ibu tenang dulu ya. Ibu bisa sebutin ciri-ciri pelakunya? Kebetulan, saya pasang CCTV di depan rumah di mana penculik itu culik anak saya. Rania, kamu segera identifikasi wajah pelaku ya. Saya yakin, dia ini buronan yang sedang kita kejar atas kasus penculikan anak yang sedang marak. Baik, Pak. Jadi, kamu polisi? Iya, saya polisi yang menyamar untuk menguak kasus penculikan. Rania, bawa dia ke mobil. Baik, Pak. Dek, sekarang kamu ikut kakak ya. Kamu pulang ke mama kamu. Oh, jadi kakak orang gila ini polisi. Astaga. Tapi sebenarnya yang bawa aku ke sini tuh nggak cuma Om tadi sih. Ada satu lagi Mbak-mbak. Mbak, siapa? Yang tadi. Yang tadi? Diam, Kak. Oh, di sini kamu ternyata. Ayo pulang. Loh, apa-apaan sih, Pak? Kamu siapa? Lah, Bapak sendiri siapa main nyergap orang sembarangan aja? Repot. Ya, awas lihat. Kamu ini kenapa sih main makin jaket orang sembarangan aja? Maaf ya, Kak. Soalnya aku tadi lagi dikejar sama bapak aku. Berarti tadi itu Bapak kamu? Ya udah kakak panggilin ya. Jangan, Kak. Aku tuh malah lagi ngindarin loh dari bapak aku. Soalnya aku mau dijual, Kak, ke Kamboja. Hah? Kamu dijual? Ayo ikut. Bapak mau bawa Mika kemana, Pak? Bilang ke bapak, di mana kamu sembunyiin adik-adikmu? Jawab. Enggak, Mika nggak mau jawab. Pasti bapak mau bawa mereka ke Kamboja kan buat dijual. Biar bapak itu bisa dapat uang buat pengen judol. Mika, kalau kamu ke Kamboja, kamu bisa kaya, uang kamu bisa banyak dan bisa ngirim bapak. Nah, daripada ibu kamu yang kabur dengan kamu, mending bapak lah. Ibu kabur juga gara-gara bapak. Pokoknya Mika nggak mau ngasih tahu adik-adik di mana. Aduh, Mika, Mika. Kak, tolongin aku ya, Kak. Aku nggak mau dijual, Kak. Terus sekarang adik-adik kamu kemana? Adik aku titipin di rumah bude aku yang masih satu kampung. Ya udah, sekarang kamu sembunyi di rumah kakak. Nanti kakak panggilin polisi. Oh, jadi udah punya komplotan. Ayo pulang. Jangan sembarangan ya Pak. Saya bisa laporin Bapak karena eksploitasi anak. Silakan aja. Kan baru rencana. Kamu nggak punya bukti apa-apa. Mending sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya ajar kamu. Asal Bapak tahu, omongan saya juga bisa jeblosin Bapak ke penjara. Nggak usah ikut campur ya. Mau saya jual dia, mau apain dia, terserah saya lah. Orang saya orang tuanya kok. Oh, jadi Bapak mau jual anak Bapak? Iya. Kenapa? Bukti rekaman ini sudah cukup untuk menjebloskan Bapak ke penjara. Selain bukti ini, ada saksi lain yang melihat kejadian ini secara langsung, yaitu polisi. Jadi, maksud kamu? Ya, saya saksi polisi itu. Ran, kamu ingat ya, kamu harus bersikap ramah, sopan, dan lembut sama klien kita. Emang kayak gimana sih bentukan klien kita itu sampai-sampai kita harus bersikap sopan, ramah, dan segala macam? Beliau itu adalah pemilik tambang minyak terbesar di negeri ini. Bahkan pemerintah aja takut sama keluarganya. Ya udah deh, iya. Kamu duluan masuk ya. Aku mau ambil handphone aku tinggal di mobil. Romi, mantan pacarku. Ya ampun, ternyata kamu jadi pembantu di sini ya. Ya cocok sih sama penampilan kamu. Kamu ngapain di sini? Ya ketemu majikan kamu lah. Udahlah, nggak usah banyak tanya. Aku jelasin juga kamu nggak bakalan ngerti. Minggir, aku mau masuk. Besar juga sih rumahnya ya ternyata. Babu, bikinin aku minum ya. Pijitin. Cepetan pijitin kaki aku. Aku nih klien penting loh di sini.
Kalau misalnya aku ngambek terus tersinggung, aku aduin kamu ke majikan kamu bisa dipecat loh. Ternyata kamu tuh dari dulu nggak berubah ya, Ran. Tetap aja sok kayak gini. Gak usah cerewet kamu. Aku ini adalah orang penting dan kenal sama majikan kamu. Aku nih klien loh. Emang kayak kamu, karyawan rendahan. Pasti kamu tuh karyawan baru ya di sini. Ya baru seminggu sih. Ngomong-ngomong, selera rumah majikan kamu ini kok jelek banget ya? Maksud kamu? Ya jelek aja gitu pemilihan tempatnya. Menareot lagi. Apa majikan kamu ini buta ya? Dia juga milih kamu jadi pembantu. Padahal kan kamu gak bisa apa-apa. Mau kemana kamu? Aku mau mandi, mau ada tamu. Ya elah, pembantu aja sosokan mandi. Denger ya, kamu mau mandi pakai tip X 1 ton, gak bakalan putih, hitam dekil. Cukup ya, Ran. Ternyata dari dulu kamu tuh nggak berubah. Aku kira setelah putus kamu tuh bakal berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata enggak. Berubah, Power Ranger sekali gue berubah. Denger ya, kalau aku berhasil nih kerja sama majikan kamu, aku bakal sukses, aku bakal jadi karyawan tetap. Aku sukses berkat usahaku sendiri. Nggak kayak kamu, cuma nggak modal. Nggak modal. Kamu lupa ya? Dari awal kuliah sampai wisuda kamu, aku yang bayarin, Ran. Bahkan tempat tinggal, makan, semuanya aku yang bayarin. Ya terus, aku harus sujud syukur gitu ke kamu. Ini ogah banget. Itu kan semuanya kamu yang mau. Pasti ini klien aku. Pak, kenalkan saya Rania, Pak. Saya adalah calon klien Bapak yang mau datang hari ini. Saya cuma... Bapak free nggak nanti malam? Kalau Bapak free, kita bisa jalan-jalan sambil ngomongin kerjaan ini. Di rumah orang tuh yang sopan, jangan kegatelan kayak gitu. Kamu ini kenapa sih? Cerewet banget jadi orang. Ini kita lagi ngobrol loh. Apa jangan-jangan orang tua kamu tuh nggak punya otak buat ngajarin kamu sopan santun? Iya. Rania, berani kamu ke klien penting kita kayak Klien penting? Siapa? Dia? Nggak mungkin lah dia klien penting. Tampang kayak tukang batagor kayak gini. Klien penting kita itu ini. Rania, beliau ini Pak Romi, CEO Royal Group. Klien penting kita. Rom, maafin aku ya Rom. Aku nggak tahu loh. Aku tadi juga cuma bercanda kok Rom. Kan kamu juga bilang kamu nggak punya perusahaan. Kak Romi, maafkan saya atas kelancangan rekan saya. Salah saya juga meninggalkan dia tadi. Sebenarnya kesalahan dia tuh banyak. Dari mengejek pribadi saya, kerjaan saya, bahkan orang tua saya. Tapi nggak apa-apa. Sesama makhluk Tuhan, saya bisa memaafkan kamu. Makasih banyak ya Rom soal kerjasama kita. Tapi kalau soal itu mohon maaf. Silakan kalian berdua keluar dari sini. Karena saya nggak mau lihat lagi wajah sampah kayak kamu.